Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga dapat hadir pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berhadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi modul 1/4 budaya positif oleh calon guru penggerak kita Ibu Heni Elvandar SPD dari TK Pertiwi Seda Aceh, angkatan ke-11. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Endang Caryati dan guru-guru semuanya pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Ibu Endang Caryati selaku Kepala Sekolah dari TK Pertiwi Seda Aceh. Kepada Ibu Endang, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat. Selawat teriring salam selalu kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini beserta seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Baik, penghormatan Bu M kepada Ibu Heni Elvandar selaku calon guru penggerak TK Pertiwi, juga penghormatan kepada ibu guru yang telah berhadir pada hari ini mendampingi Ibu Heni dalam mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, teman-teman semua, ibu-ibu guru semuanya, terutama terkhusus Ibu Heni yang sedang mengikuti calon guru penggerak, terus semangat, memotivasi diri, juga memotivasi teman-teman sejawat di TK Pertiwi untuk terus maju, bergerak bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi diri kita, juga kompetensi teman-teman di TK Pertiwi untuk lebih maju lagi. Karena di era digital saat ini kita sangat butuh belajar untuk meningkatkan diri. Harapan Bu En kepada Bu Heni untuk terus mengikuti setiap tahapan-tahapan dari guru penggerak untuk bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus juga. Gitu.
Dari Bu En ini saja sedikit arahan dan bimbingan, semoga terus maju, bergerak bersama, maju bersama, jadilah guru penggerak yang menggerakkan, terus tergerak menggerakkan teman-teman yang lain, ya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Endang atas arahan dan bimbingannya. Semoga Ibu Heni nanti ke depannya terus bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Langsung saja kita masuk kepada acaranya, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Heni Elvandar SPD. Kepada Ibu Heni kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Suryani. Tidak lupa pula yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Endang Syariati SPD, dan teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu-ibu, hari ini saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata saya, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, perkenalkan, ini adalah Ibu Nuraini SPD, Ibu fasilitator saya. Yang di sebelah sana itu Ibu Sarniati Yusmanita SPD MPD, Ibu pengajar praktik saya. Nah, yang pertama sekali yaitu kita punya tujuan, Ibu. Di sini ada tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Nah, dalam proses memajukan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan utama, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu anak tahu atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, kita di sini sebagai guru menuntun. Ada yang menuntut, Bu? Ada kita di sini menuntut anak? Ada, masih ada. Tidak bisa lagi, Bu, ya. Kita di sini menuntun, bukan menuntut. Ya, di filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita belajar untuk menuntun anak, mengarahkan anak. Mengarahkan kemana? Mengarahkan ke arah yang lebih baik. Anak kalau kita tidak menuntun, kita tidak tuntun dia tidak tahu arahnya kemana. Memang segala kodratnya itu sudah ada di dalam diri anak, tetapi tugas buku inilah menuntun anak ke arah mana anak itu akan ke masa depannya, ya kan, Bu? Ya, Bu. Iya, dah lanjut Bu Marlina. Nah, budaya positif. Ini kita sekarang masuk budaya positif, Bu. Ibu-ibu sudah terapkan budaya positif di sekolah? Sudah. Alhamdulillah sudah, ya. Nah, budaya yang diterapkan di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nilai-nilai budaya tersebut adalah atau kebiasaan hidup. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan itu dari siapa dulu, Bu? Dari siapa dulu? Dari kita dulu, seorang guru. Dari guru dulu baru kita terapkan kepada anak. Kalau bukan dari guru, anak tidak bisa dia untuk apa? Untuk mengembangkannya. Kita guru inilah yang menuntun anak. Dari kita dulu yang mulai, baru kita terapkan kepada anak seperti itu. Nah, lanjut Ibu, next. Nah, konsep utama budaya positif, yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketiga, restitusi. Lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar.
Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kalau sekolahnya tidak aman, tidak nyaman, apakah anak-anak pergi sekolahnya senang, Bu? Tidak. Kalau ibu gurunya, misalnya begitu dia datang tidak ada bu guru di sekolah, apa anak merasa nyaman? Tidak, tentu dia mencari ibu gurunya. Mana ibu guru saya kok belum hadir? Ya kan? Terus kalau sekolahnya jorok, sekolahnya tidak bersih, apa anak-anak merasa nyaman? Tidak. Disinilah anak-anak kita biasakan hidup bergotong royong, aman, nyaman. Kalau misalnya anak tidak nyaman belajarnya, anak itu tidak akan senang pergi ke sekolah. Terus dia ada saja alasan-alasannya, ya kan begitu, Bu? Iya. Nah, terus disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, disinilah kontrol guru. Kita melihat mengapa anak itu hari ini tidak nyaman dia pergi ke sekolah. Ada apa? Mengapa? Kenapa dia hari ini menangis? Kenapa dia hari ini kok lain ya? Biasanya anak ini ceria. Mengapa? Nah, disinilah posisi guru untuk mengontrolnya. Ya kan, Bu? Kita cari tahu. Ada kita cuek-cuek aja, Bu, sama anak. Kalau kita lihat anak menangis tiba-tiba datang nggak mau sekolah, ada kita udah biarin aja. Ada seperti itu, Bu? Tidak, alhamdulillah tidak ada, Bu, ya. Jadi disinilah kita mencari tahu mengapa. Nah, nanti baru sudah kita cari tahu dan kita mau evaluasi, kita refleksi kembali. Oh, seperti ini. Oh, ternyata anak kita membutuhkan ini. Dia mau butuh lebih dekat lagi dari kita ternyata. Perhatian lebih dari seorang guru. Ya kan, Bu? Iya, lanjut Ibu Marlina. Nah, ini bermain kepal tangan. Nah, siapa yang mau membacakannya? Coba saya minta izin sama Ibu Ervina. Bermain kepal tangan, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal tangan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Baik, terima kasih Bu Ervina. Nah, di sini Bu ada permainan yaitu bermain gepal tangan. Nah, tadi ini Ibu A ini yang si A ini kita bilang saja Ibu Rita seperti itu. Ibu Rita ada sesuatu di tangannya. Apa itu? Kita tidak tahu, entah emas, entah permata, entah apa, kita nggak tahu kan, Bu. Jadi datanglah Ibu Marlina. Ibu Marlina untuk mencoba membujuk Ibu Rita. Coba lo buka tangannya, ada apa? Tapi Ibu Rita tetap teguh dengan pendiriannya. Dia tidak mau membuka tangannya. Nah, di sini kita bisa lihat posisi kontrol kita, berarti kita tetap dengan pendirian. Ibu Rita tadi tetap, walaupun Ibu Marlina sudah menghardiknya, udah diganggu-ganggu, sudah dicokeh-cokeh, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Dia tetap menggempal tangannya. Itulah posisi kontrolnya, Bu. Dia tetap dengan pendiriannya seperti itu. Bisa dimengerti, Bu? Coba ya.
Iya, oh mau disogok, ya tidak bisa Bu, karena dia berita tetap dengan pendiriannya, tidak bisa disogok dengan kue, dengan apa saja tidak bisa. Ya seperti itu Bu, kira-kira bisa dipahami Bu? Seandainya mau dibuka gimana Bu ini? Oh, seandainya mau dibuka itu kembali lagi ke berita. Kira-kira bisa nggak Bu Rita? Harus bisa kontrol diri ya. Iya, berarti harus bisa mengontrol diri. Berarti dia prinsipnya belum kuat ya Bu ya? Iya, kalau dia tiba-tiba buka dengan rayuan, berarti Bu Rita belum kuat dengan prinsipnya. Nah, kalau dia sudah kuat dengan prinsipnya, berarti tangan ini tidak bisa terlepas. Sudah mudah dimengerti kan Bu? Iya, bisa dipahami ya. Nah, lanjut Ibu Marlina. Nah, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Siapa tahu? Ibu Suryani mungkin? Disiplin positif itu kira-kira maksudnya gini, apa yang kita lakukan setiap hari membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita. Contohnya seperti mengantri pada saat mengambil makanan, pada saat cuci tangan. Itu kan memang kegiatan yang kita lakukan. Itu dengan mengantri berarti sudah melatih anak untuk disiplin saat berbaris, tidak berebutan. Itu Bu Heni kira-kira. Terima kasih Bu Suryani, ya benar sekali ya. Disiplin baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya ya, makna dari disiplin itu adalah patuh pada aturan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Bu? Menambahkan aja, mentaati peraturan. Mentaati peraturan, iya benar sekali, semuanya benar Bu ya. Itu termasuk kebiasaan yang kita lakukan setiap hari seperti itu ya. Nah lanjut, kita lihat apa itu disiplin positif. Nah disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Semuanya tidak terlepas dari profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa disiplin itu memerintahkan diri Bu. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Mulainya dari diri sendiri dulu, baru kita ke orang lain. Kalau diri kita juga diri kita belum disiplin, bisa Bu kita untuk memerintahkan orang lain untuk disiplin? Tidak, kita dulu sebagai contoh teladan bagi orang lain. Seperti kita guru, kita contoh teladan dulu untuk teman sejawat kita. Kita sebagai guru contoh teladan dulu untuk anak didik kita. Kalau kita tidak bukan contoh yang baik, contoh yang teladan, akan mampu anak kita untuk untuk lebih baik? Tidak. Makanya dari kita dulu. Semuanya mulai dari diri sendiri dulu. Nah, lanjut Ibu Marlina. Nah, di sini kita masuk Bu, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita Bu sebagai manusia punya 5 kebutuhan dasar. Apa itu? Nah, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya maunya makan aja, ada maunya senang-senang aja. Ada seperti itu Bu. Ya banyak. Ada banyak Bu ya, terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Penting asik Bu. Ya Bu Cut. Penting asik-asik. Iya, yang penting asik-asik aja kata Bu Cut. Iya benar. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya berbeda, Ibu Cut berbeda, Bu Juni, Bu Ervina, Bu Rita, semua kita berbeda. Ya kan? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Bu, kasih sayang. Kita butuh kasih sayang nggak Bu? Sangat. Apalagi anak-anak kan Bu. Anak-anak butuh kasih sayang. Sehari aja kita nggak peduli sama dia, wah rasanya bagaimana? Padahal di rumah dia mungkin lebih dari yang dari kita kasih sayang di sekolah, tapi beda kan Bu? Dari guru beda, dari orang tua beda, dia merasakan seperti itu. Nah terus yang kedua, bertahan hidup. Nah kalau kita tidak makan bisa Bu kita bertahan hidup?
Tidak bisa, langsung lemas. Apalagi Bu Guru kalau pagi-pagi tidak sarapan, langsung mengajar, wah langsung lemas. Ada yang naik asam lambungnya. Ya seperti itu Bu ya. Iya. Terus kalau bertahan hidup itu seperti sang pangan, papan itu sudah masuk semua di situ Bu ya. Ya. Ya kalau kita pakai pakaian, kita bertahan hidup kita malu bukan? Malu. Iya. Kalau kita tidak punya rumah, bisa bertahan hidup Bu? Tidak. Berarti sudah termasuk di situ sandang, pangan, papan, di situ sudah masuk semua ya Bu. Nah, terus kesenangan. Nah, kalau kita tidak senang Bu, tidak ceria, murung saja. Nah, begitu masuk dari pintu pagar, kita sudah lihat wajahnya, wah, Ibu Endang hari ini kenapa ya mukanya cemburu? Waduh, pasti perasaan hatinya tidak tenang, ya kan? Wah, Ibu itu kenapa ya hari ini ceria sekali? Bu Yanti tersenyum manis dari jauh. Ya kan? Kita lihat, wah, kayaknya ada apa-apanya nih Bu Yanti ini tersenyum dari jauh. Nah, gitu Bu ya. Jadi kita punya rasa kesenangan, kita punya ada dari hati kita. Oh, punya rasa sedih, ada rasa senang, itu wajar kita manusia ya. Mungkin ada masalah apa seperti itu. Nah, yang ke nampak ya? Yang kuning itu udah kebebasan. Nah, kebebasan ada rasa merdeka. Kebebasan. Kalau kita tidak bebas Bu, apa bisa kita pergi mengajar? Tidak. Bisa Bu? Tidak. Anak-anak kalau merasa dia tidak bebas, bisa dia bermain? Tidak. Bisa dia untuk berkreasi? Tidak. Dia masih dikekang. Ini yang nggak boleh, ini tidak boleh. Berarti dia belum bebas. Dia masih merasa dikekang. Dia belum bisa berimajinasi. Dia berimajinasinya ada tapi tidak bisa dia luapkan. Itu tandanya anaknya belum bebas, belum merdeka. Seperti itu. Apalagi Bu Guru kok masih dikekang saja. Nah, tapi kita di sekolah kita tidak ada. Kita berimajinasi. Hari ini kita berbuat apa? Kita punya kebebasan untuk berkreasi. Mau buat apa? Tapi tidak terlepas dari kontrol Ibu Kepala Sekolah kita. Nah, kekuasaan, power. Nah, power, kekuasaan. Apa itu Bu? Siapa tahu? Salah satunya? Ada yang tahu? Iya, kekuasaan Bu. Kita merasa, saya punya sesuatu. Saya punya ilmu yang seperti ini. Kemampuan saya di sini. Seperti itu. Nah, kemampuan Ibu Marlina di mana? Saya kemampuan Ibu Marlina bisa menciptakan ini. Kemampuan Ibu Suryani apa? Dan kita berbeda-beda semuanya, Bu ya, tidak ada yang sama. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Marlina. Nah, kasus. Nah, siapa mau baca ini? Kita mau pecahkan kasus. Bu Yanti. Baik ya Bu, saya bacakan. Ibu Ria, guru kelas 6 SD, permain sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, di sini kita ada kasus Bu. Kasus si Agus yang suka mengambil makanan temannya. Mengapa ya? Kenapa? Ada apa dia seperti itu? Nah, kita lihat Bu. Lanjut Bu Marlina. Nah, di sini yang pertama Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal siang. Berarti dia apa Bu? Bertahan hidup. Dia mencoba untuk bertahan hidup karena orang tuanya tidak membawakan bekal untuknya. Nah, yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Nah, dia cinta, dia butuh dan kasih sayang dari temannya supaya agar memberikan
makanan tadi. Nah, seterusnya dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia, ya kan? Karena dia nggak bawa makanan, jadi kawannya jadi takut. Dikasihlah makanan itu ke si Agus. Jadi dia merasa penguasaan dia. Oh, dia hebat. Iya, dia cecek bosnya. Jadi ada makanan apa kasih untuk dia, seperti itu kan? Jadi dia merasa hebat. Nah, yang selanjutnya, Agus merasa bosan dengan bekal setiap hari yang sama. Nah, di sini dia berarti mempunyai apa, Bu? Kebebasan. Nah, atau freedom. Dia mempunyai kebebasan. Dia mau ambil di sini, mau ambil di sini, terserah dia. Dia mempunyai kebebasan. Nggak ada yang berani larang-larang dia. Dia bebas untuk berkreasi sendiri. Dia mau ambil apa saja bebas. Nah, selanjutnya, Agus hanya iseng dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel. Berarti, Bu, Kesenangan dong. kesenangan dia punya kesenangan. Dia senang kawannya kesel. Iya, kawannya sudah mukanya merungut ya, tapi dia senang. Hehehe. Dia nggak peduli kali dia kawannya kesel. Berarti ada kesenangan dari dalam diri Agus. Iya, benar sekali. Lanjut, Ibu Marlina. Nah, semua perilaku memiliki tujuan teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini, Bu, ada motivasi dari dalam dan dari luar. Kemarin saya sudah buat ini slide-nya agak ini, tapi entah kenapa hari ini tidak bisa muncul, Bu, ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini motivasinya dari luar eksternal atau dari dalam, Bu, internal? Dari luar motivasinya eksternal, ya, Bu, ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasinya dari mana, Bu? Dari luar juga. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Motivasi Dari luar lagi. dari luar lagi, yaitu disiplin positif tadi, Bu, ya. Nah, selanjutnya Ibu Marlina. Nah, di sini ini salah, kayaknya tadi MP3 harus di-download. Tadi ya. Nah, jadi mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Saya belibet sendiri sedikit. Konsekuensi. Ya, maaf ya, ini nanti diedit lagi. Dah? Ya, itu N-nya kurang. Sudah. Untuk yang pertama. Iya. Yang pertama yaitu mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini, Bu, termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Hah? Hukuman. Iya, kita pegang, Bu, ya. Kita kunci dulu ya, Bu Cut, ya. Nah, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk berdiri 1 kaki selama 5 menit karena tidak memakai atribut sekolah. Hukuman. Pinter. Menggantikan kertas bagus teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, coba Bu Marlina, kita banyak kali saya belibet sedikit. Lanjut. Nah, ini dia. Ternyata benar. Tepuk tangannya dong. Iya. 100 nilainya, ya. Ya, di sini, Bu, ya, hukuman, konsekuensi. Ya, inilah dia jawabannya. Lanjut, Bu Marlina. Nah, restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum. Kalau menurut ibu-ibu, penghukum itu bagaimana, Bu? Bayangannya seperti apa penghukum itu? Menakutkan, mengerikan. Ya, Bu, itu dalam pikiran kita, waduh, udah dipukul-pukul, terus ngapain? Seperti itu, Bu, ya. Nah, iya, penghukum. Tapi kita guru TK ada penghukum, Bu? Ada? Masih ada?
Kalau di TK kita tidak ada lagi, Bu, ya. Iya, kita tidak ada menghukum anak, kita tidak ada untuk kasih efek jerah sama anak seperti yang sadis-sadis, itu tidak ada lagi di TK kita, Bu, ya. Kita untuk ya konsekuensinya apa? Jika dia melakukan apa, konsekuensinya apa? Jadi hukuman lagi sifatnya. berarti membuat dia merasa bersalah ujung-ujungnya gitu ya. Ya. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, itu tadi yang seperti Bu Suryani bilang tadi. Nah, kita misalnya dia membuat kesalahan. Nah, adik tahu nggak apa yang adik buat ini salah? Tahu nggak? Kita dengar dulu dari dia. Kalau dia jawab enggak, masa enggak tahu? Adik ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Nah, kita tanya lagi sama dia, biar dia untuk mengingat. Jadi dia merasa bersalah. Oh iya, berarti tidak bisa dilakukan, tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, yang ketiga, pemantau. Nah, ibu gurunya lihat-lihat aja. CCTV, ibu gurunya lihat anaknya jatuh di sana, cuma lihat cuma pantau. Ya, ya seperti itu kan. Nah, tapi bu guru kita kayak itu, Bu. Enggak. Bu guru kita nggak lihat itu, langsung lari, ya. Kontak langsung dia, ya kan? Nah, ibu guru itu sebagai teman. Nah, ibu guru itu sebagai teman di sekolah sebagai teman. Ada ibu merasa menjadi teman sama anak-anak? Ada dong. Kamu hari ini cantik sekali. Wah, ibu guru senang deh lihat kamu hari ini. Ada seperti itu, Bu? Ada ibu guru yang Bu, kami punya tas baru, Bu. Hari ini kami kan bendo baru. Iya. Iya. Udah terus itu. Ada seperti itu, Bu? Iya kan? Ada di sekolah lain. Sekolah kita tidak ada, Bu, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak datang, Bu guru, iya sayang ada apa? Kami tadi malam kan makan di restoran. Iya, enak kali. Bu guru nggak diundang, Bu guru nggak dipanggil, nggak ditelepon, seperti itu ya. Jadi dia merasa ibu guru itu seperti temannya, ya kan? Teman dia yang ada juga, Bu, anak-anak udah merasa ibu guru ini temannya, curhat ya. Bu, kami kan tadi kan di sekolah kena marah sampai di rumah kena marah sama mama. Kenapa? Nggak mau pakai baju. Oh, salah sendiri. Kenapa nggak mau pakai baju? Karena kan mau pergi sekolah, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak merasa nyaman, aman dia bersama kita di sekolah. Nah, selanjutnya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sekolah. Kalau anak buat kesalahan, misalnya Bu, dia datang terlambat. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, mengapa datang terlambat? Tapi Bu ingat, Bu, ya, jangan membuat pertanyaan di depan teman-teman lain, di depan anak-anak lain. Tapi kita ambil dia, kita ajak dia ke ruangan yang lebih privasi. Ke ruangan, misalnya satu ruangan yang tidak ada teman-teman lain. Baru kita tanya sama dia, kamu tahu nak kenapa ibu Heni panggil hari ini ke dalam ruangan ini? Kita tanya dulu sama dia. Nah, setelah dia bercerita, tahu Bu, karena saya terlambat. Baik, karena terlambat. Baru kita tanya, mengapa terlambat hari ini sayang? Tapi cara tanyanya jangan seperti ini, Bu. Kenapa tadi terlambat? Kan guru bilang jangan terlambat, ditanya. Makin dia tidak mau, Bu, dia kasih alasannya. Mama telah bangun. Iya, itu alasannya ya. Kemarin saya sudah buat studi kasus, Bu. Alasannya karena main HP. Malam Bu Heni kan kami main HP. Hah? Main HP jam berapa? Sampai jam 11 sama abang pula berdua lagi main HP. Entah nonton apa nggak tahu lah kita, bukan? Pokoknya main HP. Seperti itu. Nah, makanya kita guru harus sebagai manajer. Jangan nanti begitu anak nanti udah melapor, anak bercerita, makanya jangan seperti itu. Kalau misalnya nanti main HP bisa buta matanya. Tidak seperti itu, Bu, ya, kata-katanya. Malah kita mengayomi dia, menuntun dia. Kita tanya alasannya apa. Jangan menghardi. Kalau menghardi, anak-anak makin merasa down dia. Makanya jadilah kita guru sebagai manajernya, gitu ya. Nah, lanjut Ibu Marlina. Nah, ini 5 posisi kontrol guru tadi.
Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Ibu-ibu sudah buat keyakinan kelas dalam kelas? Sudah, ya kan? Sudah. Iya, sudah memang. Iya. Dah, keyakinan kelas itu iya. Iya kan memang sudah buat kan? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas diterapkan salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid. Jadi kerjanya harus bersamamu murid. Kita buat kesepakatan bersama-sama, berkolaborasi bersama murid. Kalau tidak bersama murid kok bisa terbentuknya keyakinan kelas? Tidak bisa ya kan Bu? Nah, Kalau guru yang buat sudah menjadi peraturan. iya, kalau guru yang buat sudah menjadi peraturan kelas, bukan lagi keyakinan kelas, ya kan? Nah, guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Budaya positif sekolah disusun secara terstruktur, dan sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Budaya positif sekolah ini dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini keyakinan kelas ini tadi kita sudah tahu ya, berkolaborasi dengan peserta didik kita, Bu. Kita harus sama-sama membuat, karena nanti yang menjalankan juga peserta didik, ya kan Bu? Setiap apa yang dilakukannya, tahu kan keyakinan kelas kita itu apa? Nah, di situ kita ingatkan peserta didik kita. Nah, lanjut Ibu Mar. Nah, di sini ada peraturan, antara peraturan dan keyakinan kelas itu ada perbedaannya ya Bu. Kalau peraturan itu masih memakai bahasa yang negatif. Kalau peraturan, contohnya seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan, ya seperti itu. Nah, terus dilarang mengganggu teman. Kata-kata dilarang, tidak boleh, itu masih kata-kata negatif Bu. Ya, tidak boleh ada di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak, jangan memakai kata tidak. Itu kata-kata negatif, masih negatif. Kita harus memakai kata-kata yang positif. Seperti ini, dilarang mengganggu teman, kita jadikan menghormati dan menghargai orang lain. Ya, seperti sayang teman, ya kan? Terus apa lagi Bu? Keyakinan kelas bertanggung jawab, tidak menghambur-hamburkan mainan, ya kan? Itu masih yang negatifnya. Kalau yang positifnya bertanggung jawab. Nah, lanjut Ibu Mar, next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nah, dari ada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa persyaratan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif yang seperti saya bilang tadi. Tidak boleh ada kata tidak, dilarang, ya Bu ya. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami. Tidak usah banyak-banyak dia Bu, cukup 5, paling banyak 6. Tidak usah sampai 12, 15, itu tidak usah. Guru aja pening. Iya. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak mengerti. Yang penting mudah dipahami oleh anak. Iya. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, keyakinan kelasnya Bu, kita buat untuk di dalam kelas, bisa juga untuk di luar kelas, seperti membuang sampah pada tempatnya. Itu kan tidak hanya di dalam kelas, bisa juga di luar kelas, di lingkungan luar, ya kan? Bertanggung jawab terhadap mainan. Waktu dia keluar main, kita bertanggung jawab, siap main, ayunnya
dimainkan dulu, janganlah lagi dimain-mainkan. Nah seperti itu Bu ya, bergantian. Nah selanjutnya semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lewat kegiatan curah-curah pendapat, bersedia menjawab keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah keyakinan kelas ini Bu masih bisa dirubah-rubah. Misalnya tahun ini kita buat misalnya apa seperti itu kan. Oh di tahun depan saya mau buat yang lain lagi, boleh diganti-ganti, bukan tidak menonton itu saja Bu ya. Dengan bahasa-bahasa yang lain kita ganti boleh, tapi dengan memakai bahasa yang positif, tidak memakai bahasa yang negatif. Lanjut Ibu Mar. Bu Marlina. Ya, segitiga restitusi. Apa itu restitusi, Bu? Ibu-ibu tahu apa itu restitusi? Ya, ada yang tahu apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Tolong. Baik, terima kasih Bu Eni atas kesempatannya. Segitiga restitusi itu biasanya juga kita sering sebutkan sebagai proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan kita di sini tidak menghukum. Jadi kita bertanya kepada peserta didik kita apa, mengapa, dan di mana. Itu mungkin dari saya kurang lebih ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Ucup. Benar sekali ya, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu peserta didik memiliki tujuan, disiplin positif, serta memudahkan dirinya setelah berbuat salah. Nah ini seperti yang saya bilang tadi Bu, yang cerita tadi anak terlambat. Kita tanya dulu mengapa dia terlambat, tapi sebelumnya kita bawa dulu dia ke ruang yang lebih privasi, tidak di depan anak-anak yang lain. Jadi dia tidak merasa dihakimi ataupun dia tidak merasa disisihkan seperti itu Ibu ya. Nah, membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, ini tadi Bu tergantung dari mimik wajah Ibu guru juga. Saya sudah praktek. Kalau misalnya kita tanya, tadi kenapa? Nah, itu anak tidak akan menjawab, malah dia jadi takut. Jadi kita tanyanya tadi sebagai apa Bu? Yang lebih tepatnya tadi yang ada sebagai teman, manajer, sebagai apa kita tepatnya? Manajer. Kita tanya dulu, kenapa, mengapa? Seperti Ibu tadi bilang. Kita tanya dulu baik-baik. Kenapa nak? Apa alasannya? Kamu tahu kan keyakinan kelas kita itu apa? Kita tanya dulu baik-baik sama dia. Jangan langsung menghardik. Apalagi menghardik, ya tidak boleh ya. Ini yang begini, itu tidak baik. Jadi kita bukan sebagai temannya, kita bukan di posisi manajer seperti itu. Ibu gurunya belum, berarti ibu gurunya yang harus lebih banyak. Iya, posisi kontrolnya ya. Nah, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini contohnya seperti ini Bu. Tadi kamu kan terlambat, kita tanyakan. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Kamu mau jadi orang seperti apa, nak? Kalau kamu terus datang terlambat, kamu mau jadi apa? Mau jadi seperti apa? Kita tanya sama dia. Nanti dia pasti jawabnya nanti, mau jadi orang hebat Bu, mau jadi pilot Bu, mau jadi apa Bu? Nah, di situ dia kita kembalikan semangat dia. Jadi dia tidak merasa, ya Allah, apa nih, bukan seperti itu. Biasa kadang-kadang anak kalau yang tidak kuat dia menangis Bu. Ada seperti itu Bu ya, menangis dia. Belum dia jawab dah, langsung menangis. Nah, supaya kita tidak pancing dia untuk menangis, kita tanya pelan-pelan. Kamu jadi seperti apa sayang? Mau jadi apa ini ke depannya? Nah, kalau abang masih terlambat, abang nanti nggak bisa jadi pilot. Abang nggak bisa jadi polisi. Seperti itu kita jelaskan semuanya ya. Itu tergantung kasusnya masing-masing. Nah, seperti saya kemarin karena terlambat, yang satu lagi karena cokek-cokek kawan. Nah, itu kasusnya. Dah, lanjut Bu Mar. Nah, ini dia segitiga restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan
dengan segitiga restitusi. Nah, inilah dia, Bu. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang tadi, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, sayang. Waktu anak terlambat tadi, pertama kita tanyakan, pasti dia punya alasan kenapa dia terlambat. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa? Apa yang dia butuhkan agar dia tidak terlambat? Nah, menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, sayang. Bu Heni juga pernah melakukan kesalahan. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi dari sini abang harus berubah. Abang harus menjadi orang yang hebat. Tidak boleh melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat. Seperti itu kita jelaskan kepada anak. Nah, selanjutnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti saya bilang tadi, kita tanyakan lagi sama dia. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita apa? Yaitu tentang disiplin. Kalau kamu terlambat berarti kamu tidak disiplin, masih terlambat. Nah, seperti itu, Bu ya. Inilah yang dikatakan segitiga restitusi. Dan lanjut, Bu Mar. Nah, tahap segitiga restitusi. Yang satu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, semua orang sering membuat kesalahan, tidak apa-apa. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Iya, wujudnya tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya kita punya buat kesalahan. Tapi kita harus belajar dari kesalahan. Gak mungkin kita salah diulang lagi, kan seperti itu wujudnya. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bilang sama dia, ibu pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah, kawannya pernah, mama pernah, semua pernah. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Di sini kita bilang, Bu Heni nggak mau cari siapa yang salah. Apa abang yang salah atau mama di rumah yang salah? Bu Heni di sini nggak mau cari kesalahannya. Bu Heni di sini hanya untuk membimbing, mencari solusi permasalahannya. Kita bilang mana? Kita cari solusi bersama-sama anak. Tidak mencari kesalahan anak, itulah betul kita bilang gimana ya? Kita malah salah-salahin anak, itu tidak baik. Kamu berhak merasa seperti itu, kita bilang. Jadi nggak ada salahnya dia merasa seperti itu, tapi alangkah baiknya itu dirubah supaya tidak terulang kembali. Baik, next. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kita kembali lagi kepada dirinya, ya, diri sendiri kepada dirinya. Kita kasih introspeksi lagi kepada diri dia, ya. Nah, lanjut, next. Nah, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas di kelas sebagai kelas atau keluarga. Nah, di situ kita kasih lagi dia apa yang kita percayai, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, tadi kita yang buat keyakinan kelas tadi, Bu ya, ada nilai-nilai yang harus kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, bagaimana supaya kelas kita ideal? Ya, tandanya tadi apa, Bu? Tidak melakukan yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Berarti kita harus patuhi semuanya, ya kan? Nah, supaya kelas kita aman, nyaman, kita harus patuhi semuanya. Kamu menjadi orang seperti apa? Ini balik lagi seperti yang tadi saya jelaskan. Next, Ibu Marlina. Nah, terima kasih. Nah, di sini kira-kira ada ibu-ibu yang ingin menanyakan? Oh iya, saya kembalikan dulu sama Ibu Suryani ya, Bu ya. Iya, baik. Baik, Bu Heni, terima kasih banyak atas paparannya pada hari ini dan sangat berguna bagi kita semua dalam membentuk karakter anak. Mungkin dari paparan semuanya dari yang pertama sampai akhir ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, kurang mengerti, itu boleh ditanyakan sama Bu Heni. Bagaimana ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Bu Jumi, boleh, silakan Bu Jumi.
Baik, terima kasih Bu Heni. Tadi ada di poin yang ini ya, konsep utama belajar positif ada di poin nomor 2 ya. Di situ yang ada disiplin positifnya. Nah, kalau di sekolah kan kita memang mengajarkan kepada anak tentang disiplin. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana kita menjalankan disiplin positif pada anak atau kita mengajarkannya jika seorang guru tersebut sendiri tidak disiplin. Tapi jika seorang guru itu disiplin mungkin mudah menjalankannya. Tapi bagi seorang guru itu yang tidak disiplin, bagaimana cara seorang guru tersebut menjalankan atau mengajarkan kepada anak tentang disiplin positif tersebut. Itu aja Bu Aini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Jumi atas pertanyaannya. Ini bagaimana kita sambung dulu pertanyaannya nanti baru dijawab atau dijawab terus? Dijawab dulu, boleh. Baik Bu Eni, cuma satu ya pertanyaannya. Ya cuma satu pertanyaannya, berarti langsung aja dijawab sama Bu Eni. Silakan Bu Eni. Baik, terima kasih Ibu Jumi yang sudah bertanya. Nah, di sini saya akan menjawab. Pertama Ibu, kita harus berkolaborasi dulu ya dengan warga sekolah. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan warga sekolah, disiplin positif ini tidak akan jalan. Jadi kita bilang untuk anak dulu, tetapi untuk guru yang ada di sekolah dulu. Kita berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan kepala sekolah, pokoknya dengan semua warga yang ada di sekolah. Nah, setelah kita berkolaborasi dengan semua yang ada warga di sekolah, baru kita dengan diri kita, balik lagi kepada diri kita Bu. Kalau diri kita tidak disiplin, bagaimana kita untuk menuntut anak untuk hidup disiplin? Kan otomatis dari gurunya dulu, ya kan Bu? Kalau dari gurunya tidak disiplin, anak-anak ingin mencontoh. Oh, ibu saya aja datangnya terlambat, ya udah besok saya lebih terlambat lagi. Seperti itu. Jadi mulailah dari diri sendiri dulu, dari ibu gurunya dulu, baru bisa menerapkan kepada anak. Jangan kita bilang, nah besok jangan datang terlambat ya. Bu gurunya lebih terlambat. Pas dia datang ke sekolah, bu guru terlambat, suruh kami dah cepat datang, ya kan? Jadi mulai lagi daripada diri kita sendiri dan berkolaborasi kepada warga sekolah semuanya. Seperti itu Bu Yumi, bisa dipahami? Iya, baik. Baiklah, karena ya itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Suryani. Terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Tidak ada lagi pertanyaan. Baiklah, jadi karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi, jadi kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ibu Heni memang hebat. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya pada hari ini. Saya sangat terharu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.